Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaihi wa inna ta'lamu an-nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa sa'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittiqa'a ma'allati wa talaba thawabi amma ba'du. Wal maqalatu tsaminatu asyarah, perkataan yang ke-18. Wal maqalatu tsaminah asyarah, perkataan yang ke-18. An Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Innama halaka man halaka qablakum, bahwasanya innama bahwasanya halaka binasa man ya, dari situ bukan man orang halaka yang binasa qablakum, sebelum kalian. Qablakum itu sebelum kalian. Siapa man itu? Minal umam, daripada umat-umat. Umam itu adalah umat-umat. Apa yang menyebabkan celaka umat-umat sebelum kita? Bisalasi khisalin, dengan 3 perkara. Ya, dengan 3 perkara. Jadi kan bisa kita ambil pelajaran daripada orang-orang yang sebelum kita. Ya, apakah pepatah itu jangan masuk lubang yang kedua kali kan? Jangan masuk lubang yang kedua kali. Artinya lubang itu kalau sudah tahu lubang di situ jangan dimasuki lagi. Nah, itu jadi diambil etibar, jadi pelajaran buat kita. Nah, ya kayak misalnya kita naik sepeda. Oh, ada lubang, jangan lagi. Itu tahu sudah lubang, tidak ada lagi. Kalau nggak pelak kita atau pecah ban kita. Ya, kayak kemarin itu. Apa namanya, saya pulang dari Banjar, ada lubang, ya, ada lubang, yang nggak lihat juga lubang pas pecah ban. Nah, untung ada Om Dodok di belakang, ya kan? Nah, pecah ban bisa diganti. Nah, ini kalau kita ini tahu bahwa inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kita itu celaka, maka itu jangan kita ikuti. Kita jauhi. Apa dengan 3 sebab celaka itu orang yang umat sebelum kita itu ada dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Bifudulil kalam, banyak ngomong. Artinya ngomong ini nggak jelas. Apa bahasa Jawa Pak Haji? Nganal ngidul apa? Kang Hayong. Hah? Nah, gitulah. Ya. Saya itu mau ikut-ikutan juga mau saya Jawa. Ya, pokoknya nggak jelas lah. Ya, kalau Pak Haji bisa bahasa Banjar, kalau saya nggak bisa bahasa Jawa. Masya Allah. Pokoknya kemana-mana nggak jelas ngomongannya. Itu disebabkan yang disebabkan umatnya ini sebelum kita ini karena ini banyak fudulil kalam, banyaknya omong. Jadi jangan sampai kita banyak omong. Tapi kalau kita bicara tentang agama, tentang dakwah, tentang sholawat, tentang Nabi, itu monggo silahkan. Semakin banyak kita gali, semakin banyak kita ngomongin, itu semakin bagus buat kita. Itulah namanya mudzakarah. Bukan kita diam-diaman. Sama Kang Hairul sama saya, diam aja. Itu bukan mudzakarah. Mudzakarah itu saling. Ini kamu ngomong apa tentang agama? Ayo kita bicara tentang agama, tentang bagaimana? Tentang hukumnya kita itu rukun sholat, hukum tentang rukun sholat. Ayo kita ceritakan dari rukun pertama sampai rukun 13. Bagaimana itu? Kita bicara. Itu nggak apa-apa. Ya, illa fi khairin, kecuali fudulul kalam itu di dalam kebaikan. Silahkan monggo. Tentang bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad, ayo kita bicara. Semakin kita banyak menggali tentang Nabi Muhammad, semakin kita banyak mengenal Nabi Muhammad, semakin tambah cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai Al-Quran sendiri, Allah sendiri pun banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad. Masa kita sebagai umatnya tidak banyak menceritakan? Ya? Karena man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi atau katsura dzikruhu. Siapa yang mencintai setiap sesuatu itu pasti dia banyak menyebut akan sesuatu yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, tambah lagi kita cinta. Ya. Yang pertama udul kalam, tinggalkan banyak omong, jangan sampai kita. Yang kedua fudulut ta'am. Fudulut ta'am apa? Banyak makan. Ya, banyak makan. Ya. Kata orang Arab, fi kulli makan makan. Kata orang Arab, fi kulli makan makan. Di setiap tempat makan itu kalau bahasa Arabnya itu tempat, fi kulli makan pada setiap tempat dicampur dengan makan. Ya, artinya bahasa Indonesianya fi kulli makan makan, di setiap tempat makan. Ada juga yang Pak yang man akala nasian batala saumuhu. Ya, kalau arti bahasa apa namanya? Kalau man akala nasian la yabtul saumuhu. Kalau kita bahasakan kayak gitu kan, barang siapa yang makan dalam keadaan berpuasa dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Itu dalam hukum kan. Tapi kalau bahasa Indonesia, man akala nasian batala saumuhu. Barang siapa yang makan nasi batala saumuhu. Kan nasi itu bahasa Indonesia, nasi. Tapi kalau bahasa Arab, nasi itu adalah orang yang lupa. Beda. Jadi itu bedanya. Nah, fudulut ta'am, jangan banyak makan. Sebagaimana kita katakan itu, di dalam perut kita ini ada 3 yang harus kita isi. Pertama, sepertiganya makanan. Sepertiga makanan. Yang kedua adalah sepertiganya pernapasan. Yang sepertiganya lagi adalah minuman, air. Apabila salah satu daripada yang 3 ini berlebihan, maka dia akan tidak stabil. Ya, kalau banyak makan ngos-ngosan. Ya kan? Kata orang Arab itu kalau banyak makan banyak tidurnya. Kalau banyak kalau banyak tidurnya sedikit ibadah. Kenapa? Karena tidur dikit-dikit. Kata Mbah Suri apa? Tidur lagi. Ya kan? Masya Allah. Nah, ini jadi inilah tidur ini bagus. Bagus tidur itu kalau bukan tidur ya, makan itu bagus kalau itu diniatkan untuk ibadah. Ada orang yang makannya enak, makannya ayam dunia chicken. Ya, apalagi nanti yang buka ini tanggal 10 bulan apa, tanggal 10 Maret nih, bulan 3 ini apa, ayam apa Beb? Ayam geprek. Nah, lokasinya itu di Bontang Baru situ, nah, di Bontang Baru. Itu sama-sama makan ayam geprek dengan ayam geprek. Kang Khairul makan ayam geprek, saya makan ayam geprek. Tapi bedanya Kang Khairul niatnya untuk ibadah, untuk sholawatan, untuk pokoknya niatnya banyak. Kalau saya nggak ada niat. Yang satu pahalanya besar, yang satu tidak ada pahala. Diniat saja. Ya. Sampai ada mengatakan at-ta'im syakir afdalu min min abid sabir. Ada yang mengatakan itu orang yang makan dalam keadaan bersyukur itu lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah dalam keadaan bersabar. Mencoba. Kalau niatnya itu benar, kalau niatnya betul. Ya kan? Ada juga yang mana dia itu niatnya makan itu, apalagi ini makan ya, makan bale, makan ikan, ya kan? Kalau yang malam apa kemarin itu, ya malam apa namanya, malam Rabu atau malam apa itu, Senin itu zong itu, ya kan?
Kenapa Zom? Mancing 3 orang nggak dapat, tapi kecil-kecil lah dapatnya, nggak dapat kita, ya kan? Kalau ini betul-betul ini sudah masya Allah betul-betul ikan ini, ya kan? Ya mudah-mudahan nanti ajakin Hafiz yang mancing di sana kan, ya, apalagi ngajakin Idan sambil ulang tahun kan, ya kan? Mancing dapat, kita bakar lagi kita, ya. Nah ini jadi makan yang ada di hadapan kita itu dengan rasa syukur, alhamdulillah. Kan niatnya makan kan banyak, untuk kuat ibadah, untuk menjalankan perintah kulu washrabu, untuk supaya kita itu memberi hak kepada badan kita, kemudian makan itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Artinya syukur kan? Masa kita dikasih rezeki ikan kita nggak makan, ya kita makan, itu namanya syukur, ya. Nah itu jadi at-ta'im syakir afdalu min 'abid sabir. Yang orang yang makan tapi bersyukur lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah tapi sabar. Itu yang dalam artinya ta'im syakir tadi, ya. Saya nggak tahu di mana ada yang mengatakan begitu, ya. Ada guru saya ada yang mengatakan, saya tidak tahu di mana ambilannya, cuma ada perkataan begitu, ya. Nah itulah oleh sebab itu makan, ya kita makan, tapi jangan berlebihan. Inilah berlebihan ini yang tidak baik, ya, berlebihan ini yang tidak baik, ya. Yang ketiga adalah fudulul manam, wa huwa ma la ya'nihi, itu banyak makan itu pada sesuatu yang tidak ada manfaat. Ya'nihi itu manfaat, ya, artinya ya'nihi itu la yang pa'u, tidak bermanfaat, alat dini, atas agama. Wa fudulul manam, fudulul manam ini bisa bahan khutbahnya Pak Haji ini, ada mim terakhir, fudul kalam, fudulul to'am, fudulul manam. Yang ketiga adalah banyaknya tidur, ya, banyak tidur. Kalau sudah makan banyak, ya tidur pasti banyak. Nah, ya. Nah nih, jadi sehingga kalau bisa kita aktivitas di luar itu supaya tidak tidur. Malah yang tahu fid dini, pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya pada agama. Tapi kalau orang tidur di dalam bulan puasa, pahala ibadah, tapi niat. Nah pahala tidur itu kailulah, itu pahalanya besar. Tapi bagi orang yang dalam niat untuk sholat malam, tahajud, kailulah itu antara waktunya itu sebelum zuhur, itu kailulah, waktu kailulah, tidur kailulah, ya. Belum lagi tidur di dalam keadaan sunnah Nabi, ya. Tidur, sebelum tidur kita dulu baca doa. Apa doanya? Doa tidur apa? Allahumma barik lana. Oh lainnya. Allahumma bi apa namanya? Bismika Allahumma ahya. Itu dibaca. Kemudian lagi kita baca ayat kursi, amanah Rasul. Karena 2 ayat ini, karena pada satu saat ada iblis, atau ada iblis, ya, ada syaitan yang mana setiap malam itu gudang daripada pembendaharaan kaum muslimin itu hilang. Nggak tahu siapa ngambil, hilang. Tautonya pada saat itu diintai oleh Sayyidina Umar, maka yang mengambil ini adalah syaitan atau iblis, ya. Nah sehingga iblis ini pun ditangkap oleh Sayyidina Umar, maka janji dia nggak mau lagi, tapi tetap sampai yang kedua kali dan ketiga kali itu ditangkap, dan dia pun langsung berjanji tidak akan mengulang lagi. Tapi kata Sayyidina Umar, kasih tahu sama saya, apa sih yang membuat engkau tidak akan mengambil atau menghilangkan daripada harta daripada kaum muslimin. Maka dia memberikan, kami ini takut dengan 2 ayat, yaitu ayat kursi dengan ayat amanah Rasul. Dengan 2 ayat ini dibaca oleh orang muslimin, maka syaitan pun akan jauh. Nah
sehingga kita itu dianjurkan membaca ayatul kursi dan amanah Rasul sebelum tidur, sehingga rumah kita, harta kita, kita pun dan anak kita, istri kita semuanya terjaga dengan membaca ayat kursi dan amanah Rasul. Terjaga daripada kemalingan, terjaga daripada kebakaran, terjaga dari sesuatu yang tidak disukai. Itu ya. Kemudian lagi tidur, sebelum tidur itu kita membaca tasbih sebagai tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jangan kita guru bilang malam apa, guru tadi ceramah bilang tasbih 33 kali. Dibacanya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Bukan, tasbihnya itu artinya subhanallah, subhanallah. Tasbih itu kan kalimat subhanallah, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ada juga yang mengatakan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan dikasihkan dari Nabi kepada anak beliau Siti Fatimah Zahra. Jadi Sayyidatuna Fatimah Zahra itu pada waktu itu beliau mengeluh kepada Nabi, wahai abah, wahai ayah, anakmu ini kecapean, tolong berikan budak sahaya. Karena pada waktu itu ada tawanan, dan tawanan itu pun akan dibagi menjadi budak. Tapi Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah itu tidak dapat, maka mengadu, seorang anak pun mengadu kepada ayahnya, wahai ayah, saya ini tidak dapat pembantu yang membantu akan anakmu ini dalam pekerjaan di dalam rumah. Bagaimana ya ayah? Maka kata Nabi, cukuplah dengan amalan ini. Ala unabbiukum, apakah aku akan memberikan kepada engkau ya Fatimah? Kata Nabi, aku akan berikan satu amalan. Yang amalan ini apabila engkau baca, maka insya Allah engkau diberikan kekuatan oleh Allah. Maka amalan itu tadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, dan ditutup la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu ditiup dengan dua telapak tangan, ditutup, kemudian diusapkan ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya kan? Itu manfaatnya, khasiatnya insya Allah. Bangun tidur itu dalam keadaan segar, dalam keadaan bugar, ya, segar dia. Itu amalan, ya. Ada juga yang niupnya melintang apanya, kanan kirinya beda, tangan kiri ke sebelah tangan kanan ditiup, kemudian disabukan. Itu amalan. Kemudian ada juga amalan yang sebelum tidur itu baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, sekali nafas. Ya, kayak Harry kuat napasnya. Oh, 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu juga dan seterusnya ya amalan itu. Saya sering kasihkan amalan ini sebelum tidur supaya tidurnya itu menjadi pahala, menjadi enak. Belum lagi nanti amalan untuk membaca amalan dibaca untuk supaya bermimpi atau melihat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang banyak sekali yang kita inginkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, dan juga mudah-mudahan kami minta tolong doa untuk ananda kami Zahra Sofa yang insyaallah wisuda 5 juz pada minggu yang akan datangnya ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah untuk menjawab soal-soal pertanyaan dalam wisuda itu, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua diberi kemudahan, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmunya, dan insyaallah jadikan ustaz dan ustazah yang insyaallah membawa manfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengangkat bala dan musibah daripada kita, daripada kota Bontang, daripada Indonesia yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keberkahan, kerahmatan kepada kita semuanya. Ada hadhihi niyyah wa ada niyatin salih. Al-Fatihah.
Fatihah untuk Ananda Hafizah Az-Zahra yang berulang tahun Id Milad pada malam ini, dan juga kepada saudara kita Idan yang Id Milad juga. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, Allah sehatkan badan, Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan apa yang dimintanya, dan mudah-mudahan kedua orang tuanya diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan kita pun diberikan umur yang panjang, sehat badan. Ada yang ulang tahun lagi kah? Ada yang Id Milad kah? Ada ya. Mudah-mudahan yang Id Milad semuanya dijadikan Allah keberkahan dalam umurnya, diberikan keberkahan dalam usahanya, diluaskan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk yang menyumbang untuk majelis ini, Majelis Nuruddin, dan juga untuk Masjid Al-Ba'itsu. Alhamdulillah ya, dalam pembangunan, mudah-mudahan semua sumbangan, semua tenaga pikiran yang diberikan untuk majelis dan Masjid Al-Ba'itsu, mudah-mudahan Allah ganti dengan balasan yang melipat ganda. Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang selalu diberkahi di dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah kita khususkan yang menyumbang sound system, dan sudah satu item sudah lunas, dan tinggal 2 item lagi, yaitu ampli nilainya 5 juta dan speaker 9.500.000. Mudah-mudahan yang menyumbang, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya dengan berkat apa yang diberikan untuk mencintai Nabi, untuk mengumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jasad sajadatul amin wa barakatuh fi rizqi wa tabarakatul rahmatan wa maghfiratan wa Allahumma wa ala nabi sallallahu munajat minan wa ala sallallahu alaihi wa sallam ba'da sayyidina wa ala alihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam bismillahir Fatihah. Minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.